Perkenalkan, nama saya Lisal Orionjara dengan NIM 2481021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang telah saya selesaikan ini, yaitu Spring MVC Lab Application. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan menjalankan dulu programnya ini. Localhost. Jadi teman-teman, kita harus membuka localhost dulu supaya bisa membuka proyek saya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu product service. Nah, jadi teman-teman, product service itu dia itu adalah bagian yang mengurus logika program. Di product service ini dia itu tempat mengatur dan mengambil data produk yang akan diisi, begitu. Nah, terus dia di product service ini dia akan menyimpan produk-produk itu, dia akan menggunakan ini array list. Karena kenapa pakai array list? Array list itu dia seperti keranjang belanja yang bisa diisi banyak belanja, diisi banyak barang, seperti barang elektronik, makanan, buku. Nah, ini untuk tampilan utamanya, itu dia dari home controller, dia tampilannya akan seperti ini. Dia menggunakan get mapping, model add attribute, ini deskripsinya, terus ini title-nya. Nah, terus ini daftar produk. Nah, ini daftar produk tadi itu, dia di sini nih. Itu yang tadi saya kasih tahu. Ini dari array list. Nah, ini bagaimana dia dapat ini dari array list. Kenapa sampai dia ada begini? Seperti laptop, Asus, mouse, terus ada buku Java, ada kopi, terus ada headphone, ada novel. Nah, kemudian ini ada kemudian di sini ada public. Di sini ada public optional product, public list product find all, terus public product service ini itu yang dijalankan saat program pertama kali hidup. Saat kita masuk ke daftar produk, ini akan pertama kali muncul. Kemudian
Kemudian di sini ada public list product find all. Di sini dia akan menampilkan semua barang yang tadi saya tunjukkan, itu daftar produk. Kemudian ada optional product. Optional product find by, dia menggunakan find by ID. Di situ di produk ini untuk mencari produk berdasarkan ID. Seperti kalau misalkan misalnya dia laptop Asus, dia ID-nya 1, maka ya kita cari, maka dia akan dapat, ya kita ketik 1, maka dia munculnya Asus di sini, di search ini. Kemudian di sini ada juga find cut, ada juga menggunakan find by kategori. Ini ada public list product find by kategori. Nah, di sini kita akan mencari ini, di sini kita akan mencari produk yang kita dapat mencari produk berdasarkan kategorinya. Misalkan kategorinya elektronik, kita cari di elektronik. Di sini ada elektronik, alat elektronik, laptop Asus, mouse, headphone Sony, atau buku. Di sini ada 2 buku Java Programming dengan novel Laskar Pelangi. Terus ada juga yang dalam kategori makanan. Dan kemudian di sini ada metode public list product search juga. Metode ini gunanya untuk mencari berdasarkan nama produk yang ada. Misal kalau kita mencari produknya buku, nanti kita akan dibawa ke hasil pencarian buku, hanya ada 1 produk, terus buku namanya buku Java Programming atau novel. Nah, di sini langsung ditunjukin ya, novel Laskar Pelangi. Jadi kalau nama produk, jadi nama produk untuk mencari menggunakan ini, dia sangat mendukung jika menggunakan ini public list product search, menggunakan dengan metode ini. Nah, terus di sini kita masuk ke produk. Jadi apa itu produk? Ya, produk adalah cetakan untuk membuat data barang. Gitu. Nah, terus variabel ini
Ini untuk isi dari produk. Kemudian sebelum itu saya akan jelaskan ini dia isi dari produk, yaitu kalau kita masuk home elektronik atau daftar produk lah langsung. Nah, kita masuk ke detail ya. Nah, di detail ini dia ada ID produk, nama produk. Nah, itu dia diambil dari ini nih. Dari sini, dari produk ini nih. Kemudian public long get ID. Ini untuk ID-nya ini. Terus public string get nama. Dia untuk nama ini, nama produknya. Terus public string get kategori, dia untuk ini nama dia masuk dalam kategori apa. Kemudian dan seterusnya hingga stok. Hingga stoknya ada berapa? Ada 15 unit stok. 15 unit stok. Jadi hanya itu saja yang saya presentasikan. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Sekian, terima kasih.